Selamat datang di Wia Adventure with Garmin Fenix 7 Sapphire Solar. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait navigation and outdoor features. Nah, yang pertama-tama tentunya kalau misalnya pada saat kita berekspedisi atau enggak lagi kayak hiking atau perjalanan, kalian tuh bisa menggunakan mode yang namanya ekspedisi. Dimana semua kegiatan kalian itu dalam satu kali itu kalian bisa track walaupun misalnya kayak beberapa hari. Nah, kenapa? Karena dalam fitur ekspedisi itu dia menggunakan atau enggak pengaturannya itu ada intervalnya, pencatatannya itu kayak 60 menit sekali itu, jadi lebih mengirit baterai dan jadi kita nggak perlu kayak misalnya pas start terus di stop, pas start di stop. Jadi kayak misalnya lu camping atau enggak ekspedisi lu tuh kayak 3 atau 4 hari misalnya, ya udah itu start aja dari hari pertama sampai hari terakhir. Nah itu lu bisa pergunakan tuh fitur atau enggak mode expedition. Nah, fitur navigasi yang cukup penting juga pada saat kita lagi nge-outdoor kayak gini yaitu fitur save location. Save locationnya ya tentunya untuk men-save lokasi lu berada menggunakan teknologi GPS. Lu bisa save location lu misalnya pada saat lu lagi ada di camping site lu. Nah, itu bisa lu pergunakan. Nah, dengan kemampuan itu tentunya si Garmin Fenix 7 Sapphire Solar atau Garmin Fenix 7 juga memiliki fitur peta. Nah, fitur peta itu lu bisa gunakan untuk bernavigasi. Salah satu contohnya yaitu dengan memasukkan course, jadi sehingga pada saat lu hiking atau nge-trail lu bisa melihat arahnya, dan pada saat lu masukin course-nya atau rutenya yang lu masukin dari Garmin Connect ke jam Garmin Fenix 7 lu, itu lu juga bisa masukkan kayak poin-poin, misalnya kayak ada poin yang dimana lu pengen stop untuk foto atau enggak poin untuk kayak istirahat untuk minum ataupun ngapain, itu semuanya bisa. Itu namanya up ahead atau enggak semacam kayak poin-poin gitu, jadi waypoint gitu. Jadi kalian bisa tandain misalnya dari hiking dari titik A sampai titik C, tapi di antara titik A dan C itu ada beberapa titik di mana kalian mau melakukan sesuatu atau enggak kalian mau menandakan kayak hal-hal yang penting. Misalnya di antara titik tersebut ada kayak semacam titik istirahat atau titik untuk minum, semacam itu. Dan satu lagi, dengan memiliki Garmin Fenix 7 Sapphire Solar atau Garmin Fenix 7 apapun, lu bisa menggunakan yang namanya fitur Around Me. Jadi karena dia memiliki fitur map, itu lu bisa melihat kayak di sekitar lu itu ada apa aja sih, mulai dari kayak tempat kayak menginap dan tempat-tempat lainnya itu bisa lu akses lewat jam ini. Dan kalau misalnya lu kayak gua dan tim yang dimana kalau misalnya kita traveling itu sekaligus untuk bikin konten, tentunya penting dong untuk mengetahui jam-jam kayak sunrise dan sunset. Nah, di jam ini juga lu bisa cek sunrise dan sunset itu kurang lebih jam berapa. Nah, pas kita nge-outdoor pastinya penting banget ya yang namanya ABC atau enggak altimeter, barometer, dan kompas. Nah, dengan memiliki barometer, si Garmin Fenix 7 ini juga bisa memberikan yang namanya storm alert, yang dimana lu juga bisa setting. Jadi lu bisa lebih memprediksi kira-kira tuh kayak kondisi cuacanya seperti apa dengan bantuan jam lu. Dan pada saat kayak outdoor gini tentunya pencahayaan kan juga cukup penting ya. Walaupun kalau menurut pendapat gua yang gua pakai ini Garmin 7 Sapphire Solar, jadi nggak ada X-nya, tapi dia juga memiliki fitur semacam center. Sebenarnya tuh centernya cahayanya itu dari layar dari si jam. Tapi kalau misalnya lu mau yang lebih sedikit lebih terang, mestinya lu beli yang Garmin Fenix 7X karena dia memiliki center di bagian pada jamnya. Dan tentunya istirahat kan juga penting ya. Tentunya pasti lu juga tahu kalau misalnya jam-jam smartwatch atau smartwatch itu bisa nge-track sleep lu. Nah, sleep lu itu juga bisa lu setting-setting, mulai dari pengaturan-pengaturan yang lu pengen mati nyalain dan juga sleeping schedule lu.
Nah, dari tadi yang gue sebutin kayak data tidur dan data HRV, sebenarnya itu lu nggak usah cek satu-satu karena secara otomatis Garmin yang edisi terbaru itu sudah memiliki yang namanya morning report, di mana dia bakal menampilkan kayak mulai dari tidur, HRV dan hal-hal lainnya yang menurut lu itu penting untuk dicek pada saat bangun, dan itu tampilan datanya bisa benar-benar lu customize sesuai dengan keperluan data lu. Nah, pada saat lu nge-trail atau hiking, enaknya kalau misalnya menggunakan Garmin Fenix 7 Sapphire Solar, dia memiliki yang namanya Climb Pro. Jadi pada saat course-nya lu sudah masukkan, jadi dia bisa memberitahu kayak ada berapa climb dari awal sampai akhir. Jadi setiap climb itu lu bisa kayak tahu kayak masih ada berapa meter dan jumlah climb-nya tuh ada berapa. Jadi menurut pendapat gua, ini cukup sangat membantu apalagi buat teman-teman yang suka ya itu kehidupan outdoor dan kegiatan kayak hiking dan juga trail. Nah, mungkin tadi malam gue udah ngomong terkait peta ya. Tapi kalau misalnya lu ngerasa lagi jalan dan misalnya lu harus lewatin area yang agak sempit seperti ini, mungkin lu bisa langsung akses turn by turn navigation. Jadi maksudnya apa? Jadi petanya itu nanti bakal ada opsi, asalkan lu udah masukin course ya. Udah masukin course, dan dimana turn by turn navigation itu seperti namanya, dia bakal kayak kasih lihat belok kanan, belok kiri dalam beberapa meter gitu. Jadi menurut pendapat gue itu cukup sangat membantu apalagi untuk kayak navigasi pada saat lu lewatin kayak daerah-daerah kayak tadi yang agak sempit. Dan kalau misalnya ngomongin Fenix 7 Sapphire Solar, pastinya nggak mungkin dong kalau gue nggak ngomongin terkait solarnya. Nah, berdasarkan pengalaman gue, ini kalau misalnya lu berharap pada saat lu lari misalnya ada berapa persen baterainya, terus pas lu lagi ada baterai itu bertambah langsung, kenyataannya sih nggak seperti itu ya. Tepatnya sih walaupun lu udah kayak misalnya lebih dari 2 jam berdasarkan pengecekan gua, itu tetap ya kalau misalnya lu 70% misalnya atau berapa persen gitu, kayak dia nggak akan menjadi 71%, tapi bakal ada perbedaan yang signifikan pada saat misalnya lu lagi kayak nge-hiking atau trail dan lu terekspos matahari. Itu perbedaannya tuh ada antara dimana pada saat kalau terekspos matahari dia akan punya kecenderungan tenaga atau enggak baterainya yang terkuras itu lebih sedikit dibandingkan kalau misalnya tidak mendapatkan exposure terhadap cahaya matahari. Jadi memang solar ini canggih, tapi lu tetap harus memanage ekspektasi lu. Dan kalau misalnya lu lagi kayak lari atau trail atau olahraga apapun lah ya, tapi mostly itu untuk kayak yang macam kayak lari gitu, itu dia memiliki yang namanya stamina. Nah, stamina itu ada 2. Stamina itu yang pertama, stamina yang saat ini misalnya kayak tadi gue lagi kayak nge-trail atau lari atau apapun, itu yang stamina biasa itu pada saat itu si Garmin itu berdasarkan heart rate gua, dia mengkalkulasi kira-kira stamina lu tuh masih ada berapa persen gitu. Dan kalau misalnya yang potensial itu lebih mengarah ke potensial stamina lu pada saat misalnya udah seharian, jangka lebih panjang, itu kira-kira tuh sisa berapa persen. Dan lu juga bisa gonta-ganti juga staminanya, misal lu pas lagi lari maraton misalnya atau lari kayak, jadi dia bisa estimasi tuh dengan potensi stamina yang saat lu lagi berlari itu kira-kira tuh jaraknya masih bisa berapa lagi, atau enggak sisa waktunya bisa berapa lagi. Dan untuk olahraga seperti kayak lari dan trail running itu lu juga bisa menggunakan fitur wrist based running power meter yang sudah ada di Garmin Fenix 7 Sapphire Solar. Dan tentunya kalau misalnya lu suka latihan lari, lu juga bisa mendapatkan yang namanya race predictor mulai dari 8K, 10K, half marathon sampai ke full marathon. Jadi dengan menggunakan jam seperti Garmin ini, lu seolah memiliki seorang coach seperti itu. Nah, jadi bagaimana pendapat lu? Apakah fitur-fitur yang tadi gua ada sebutin terkait Garmin Fenix 7 Sapphire Solar atau Garmin Fenix 7 itu bisa mengakomodir gaya hidup aktif lu atau terutama gaya hidup outdoor lu? Tulis di kolom komentar ya. Thank you udah nonton, dan jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan kalian bisa juga untuk mensupport kita lebih lagi dengan membeli produk-produk yang gue udah bahas, yang link produknya gue taruh di setiap video yang ada di YouTube channel ini. Dan sekarang lu juga bisa membeli merchandise yang kita buat, yaitu sport apparel yang namanya One More. Apa sih itu One More? Bentar.
One More adalah sport apparel yang kita kembangkan untuk cross training dan juga lari. Nah, lu bisa mensupport channel ini dengan membeli produk-produk One More yang saat ini tersedia dalam bentuk running tee dan training tee. Linknya ada di description box. Oke, thank you and until next time.